Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Teman-teman, saudaraku sekalian, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita patut bersyukur ya bahwa pada pagi hari ini dalam suasana Indonesia yang bisa dikatakan sudah sedikit lebih baik, ya, sedikit lebih baik, PPKM-nya levelnya sudah menurun, ya, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk sama-sama kita mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis, ya, dengan tema-tema yang tematik begitu. Nah, seperti yang sudah kita share beberapa waktu yang lalu, kajian kita hari ini adalah tentang auxiliary terms other than halal and thayyib. Jadi istilah tambahan di samping dari sekedar, bukan sekedar ya, di samping halal dan thayyib gitu ya. Sebentar, saya akan share nah ini sudah bisa terlihat ya. Nah, oke. Jadi kenapa ada istilah tambahan gitu ya di samping halal dan thayyib. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi mungkin selama ini terminologi yang sudah kita tahu itu kan halal dan thayyib, itu sudah pasti ya. Nah, nanti kita akan coba tambahkan dua istilah baru ya, yang akan menyertai dia sebagai add-on, kira-kira seperti itu, sebagai tambahan saja. Nah, oke, tapi sebelum itu nanti kita akan membahas tentang sedikit apa sih opini Islam terkait halal dan thayyib. Kita akan mencari akarnya lagi nih ya. Kemudian belajar juga dari lebah ya, disitulah sebenarnya inspirasinya nanti, tambahan katanya itu dari lebah itu. Kemudian yang keempat, nanti kita akan masuk kepada kriteria tambahan itu apa selain halal dan thayyib. Itu saya kira kuncinya di situ, dan nanti sedikit kesimpulan. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi agama Islam itu agama yang syumuliyah, agama yang paripurna dan menjadi hudan atau petunjuk bagi seluruh umat manusia pada semua aspek kehidupan. Hampir tidak ada ya, aspek kehidupan yang tidak dibahas Al-Quran maupun hadis. Kalaupun belum ada, masih bisa kita, ya, ulama biasa mencari kiasnya, mengkiaskan suatu hukum ya, dengan hukum yang ada sekarang. Jadi itu yang sering disebut sebagai fikih kontemporer. Kalau di zaman Rasul itu kan fikih klasik ya. Kemudian kalau di zaman sekarang bahasanya fikih kontemporer, yaitu bagaimana mengkiaskan masalah-masalah kekinian yang belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi prinsipnya Islamnya agama yang paripurna. Nanti ilustrasinya ada pada slide setelah ini ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana Islam itu agama yang sempurna. Nah, salah satu di antaranya Islam juga mengatur tentang bidang kesehatan ya, melalui Al-Quran maupun hadis. Contohnya surat Al-A'raf ayat 31. Di situ jelas disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu washrabu. Makanlah dan minumlah olehmu, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Kenapa kita tidak boleh berlebih-lebihan? Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka al-musrifin, orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, musrifin, berlebih-lebihan ini, kalau dalam ayat ini adalah berlebih-lebihan dalam hal makan maupun minum, ya, melebihi dari kuota tubuh kita misalnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi makan itu ya sing ngapune cara Jawane sing prasojo. Saya nggak tahu bahasa Sundanya Mbak Ifat apa ya. Prasojo itu apa ya? Yang ya secukupnya lah.
secukupnya. Jadi yang ingin saya share bagaimana kesempurnaan Islam itu coba digambarkan oleh salah seorang ulama yang bernama Yusuf Qaradawi, ini termasuk ulama kontemporer, ulama kekinian. Jadi mulai dari bawah ya, ini beliau mengibaratkan Islam itu seperti sebuah bangunan. Gitu. Ya, namanya bangunan kan ada asasnya, ada fondasinya. Fondasinya adalah akidah, 2 kalimat syahadat, syahadatain dan rukun iman. Nah, kemudian di atas fondasi itu ada tiang-tiang, ada tiang-tiang atau arkan atau pilar, ada sholat, puasa, zakat, haji. Jadi syahadat yang rukun Islam itu syahadat dimasukkan sebagai dasar ternyata oleh beliau. Nah kemudian nanti di atas pilar itu ada yang namanya bina bangunan. Nah di sini yang sebenarnya kesehatan masuk di sini, sistem sosial kesehatan masuk situ ya, sistem politik, ekonomi dan seterusnya. Nah kemudian atapnya apa? Muayyidat, atapnya adalah dakwah ya semacam ini, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan keburukan dan seterusnya. Nah jadi kalau ini kan menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sempurna, bukan hanya mengajarkan tentang ibadah mahdoh, ibadah seperti sholat, puasa, zakat, tapi juga ibadah yang ghairu mahdoh. Oke. Nah, apa itu sehat? Nah, karena kita bicara makanan, maka kita bicara juga tentang sehat. Apa sih sehat itu? Nah, kalau kita bertanya apa itu sehat, kita kembalikan ke definisi yang dibuat oleh WHO. Ya, jadi WHO pernah merilis definisi sehat itu sebagai kondisi di mana secara fisik, mental dan sosial itu sejahtera. Jadi bukan hanya tidak sakit, tidak punya penyakit, tapi juga infirmity. Juga dia terbebas dari penyakit yang sifatnya mental ya, yang menyerang pada mental. Jadi sehat secara jasmani maupun rohani, sehat secara fisik maupun secara mental. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh WHO. Kemudian saya coba nukilkan juga Swalestok dalam papernya, dia juga mengatakan hampir sama sebetulnya. Kesehatan adalah kondisi di mana seorang itu bisa cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya pas-pasan lah, pas butuh iki iso gitulah. Nah, kemudian Sartorius ini juga mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi keseimbangan, equilibrium. Ya, equilibrium keseimbangan yang dialami oleh seorang antara dirinya dan sosial yang ada di lingkungannya. Jadi dia sehat berarti secara individu maupun secara sosial. Itu menurut Sartorius. Nah, kira-kira itu teman-teman terkait dengan pengertian kesehatan. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana opini Islam terkait makanan yang halal dan thayyib. Nah, itu sudah kebayang ya, ada sate, ada nasi goreng gitu ya. Nah, jadi kalau mau kita itu Al-Quran itu kalau mau kita telaah, kita teliti, itu ada 4 ayat Al-Quran yang menggabungkan 2 sifat penting. Ya, 2 sifat penting itu sesuai judulnya itu halal dan thayyib. Yang harus diketahui oleh umat manusia. Nah, dalam hal memilih makanan. Jadi maksud saya, kalau yang halal dan thayyib itu bergabung 2 sifat itu hanya dijumpai 4 ayat dalam Al-Quran. Nah, bagaimana dengan halal yang berdiri sendiri? Kalau halal yang berdiri sendiri hanya ada satu ayat. Tapi kalau bentuk kata kerja, nah itu banyak. Uhilla, uhillat, ahallallah, nah itu banyak bentuk kata kerja. Tapi yang saya maksud adalah noun, kata benda atau sifat ya. Nah, jadi halal yang berdiri sendiri hanya satu, tapi halal dan thayyib itu bisa dijumpai 4 ayat. Nah, di sifat yang penting adalah halal thayyib. 4 ayat itu apa saja? Al-Baqarah 168, An-Nahl 114, Al-Maidah 88, Al-Anfal 69. Nah, nanti boleh dicek. Nah, hari ini kita akan bahas 2 saja, 2 dari 4 itu. Ya.
Seperti apa sih sesungguhnya Islam menjelaskan tentang halal dan thayyib itu. Syaitanirrajim, ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi ini lebih luas ya, bukan hanya orang beriman tapi manusia. Tidak pandang bulu. Kulu mimma fil ardi, makanlah olehmu apa saja yang ada di muka bumi ini, halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u, dan jangan kamu sekali-sekali mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Kenapa kita tidak boleh mengikuti langkah syaitan? Innahu, sesungguhnya setan itu, lakum, bagi kamu itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Jadi karena setan itu musuh yang nyata, ya jangan kita ikuti, kira-kira begitu. Nah, apa intisari dari ayat ini? Yang pertama, makanlah apa yang Allah karuniakan di muka bumi ini. Jadi karunia Allah itu kan luas sekali. Ada makanan yang berasal dari unsur hewani, ada yang berasal dari unsur nabati. Nah, yang memenuhi dua kriteria itu. Tapi dipilih nih, yang halal dan thayyib. Jangan semuanya dimakan, tapi dipilih. Nah, jangan pernah ikuti langkah setan. Karena setan itu, dia menghalalkan makanan yang diharamkan. Atau sebaliknya, mengharamkan yang dihalalkan. Nah, apalagi kita sudah tahu misalkan makanan itu haram, tapi kemudian diterjang. Nah, yang berani menerjang ini ya karena pengaruh setan. Itu yang pertama ya teman-teman. Surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, yang kedua surat An-Nahl ayat 114. Ini mirip-mirip ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma razaqakumullahu, maka makanlah dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada kamu, halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Washkuru nikmatallah, dan bersyukurlah kalian semua atas nikmat Allah. In kuntum, jika kalian itu iyyahu ta'budun, memang hanya menyembah kepadanya. Ya. Nah, jadi rezeki Allah itu mencakup segala hal yang baik halal maupun haram. Ini perlu kita ketahui. Di situ kan kata-kata ada mimma. Mimma itu dari kata min dan ma. Nah, digabung menjadi mimma. Ya. Nah, kata min itu berarti menunjukkan bahwa rezeki Allah yang Allah sediakan itu bukan hanya rezeki yang halal, tapi juga rezeki yang haram. Ya, saya ulangi, rezeki yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini tidak hanya yang halal, tapi juga yang haram. Nah, di antara sekian banyak, ya, sebentar ini ada yang mau masuk sepertinya. Nah, rezeki yang ada di muka bumi ini adalah macam-macam, ada yang halal dan haram. Ya. Tetapi dari sekian macam-macam ini kita diminta untuk selektif, kira-kira begitu maksud Allah. Meminta kita selektif memilih yang masuk kriteria halal dan thayyib. Nah, itu ya. Dari rezeki tersebut makanlah hanya yang memenuhi standar itu. Kalau tidak memenuhi standar itu sebaiknya hindari. Ya. Nah, setelah kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan itu, maka tugas kita pada level berikutnya adalah bersyukur atas nikmat Allah itu. Ya. Melalui pengakuan hati, kemudian memuji dengan lisan, gitu ya, memuji dengan lisan, mengucap hamdalah, ya, memuji dengan lisan, mengucap hamdalah, dan menggunakan anggota tubuh dengan untuk berlaku taat kepada perintahnya. Ya. Saya sampaikan selamat datang bagi teman-teman yang barusan bergabung. Ya, kita membahas tentang beberapa kriteria tambahan di samping halal dan thayyib. Gitu ya. Oke, ini adalah ayat yang kedua terkait dengan kosakata halal dan thayyib yang berdampingan. Dalam Al-Quran ada 4, nah 2 diantaranya sudah kita sampaikan. Nah,
Kemudian kita akan belajar dari lebah ini. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi lebah ini dijelaskan Allah dalam surat An-Nahl. Saking menariknya sampai Allah mengabadikan lebah itu dalam nama surat An-Nahl. Nah, di dalam ayat 68 sampai 69 agak panjang ini ayatnya, tidak saya bahas. Nanti teman-teman boleh buka Qur'annya surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Di situ dijelaskan bagaimana cara kerja, mekanisme kerja lebah dalam mengkonsumsi, bagaimana dia mengkonsumsi makan, sekaligus bagaimana dia memproduksi makanan yang sehat. Ini Masya Allah, luar biasa. Jelas sekali di situ. Di ayat itu, nanti kalau panjenengan cek itu ya, saya sampaikan sarinya saja. Diawali tentang bagaimana lebah itu membuat sarang. Kemudian bagaimana lebah itu mengkonsumsi bunga dan buah sesuai dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia mengkonsumsi bunga dan buah, bagaimana dari perutnya itu bisa keluar madu yang macam-macam ya. Makanya kalau teman-teman pernah berkunjung ke mana peternakan madu itu, saya belum pernah, tapi mungkin di antara teman-teman yang sudah pernah, itu pasti melihat kan, madu itu kan ada macam-macam, ada yang coklat gelap, ada yang coklat terang, ada yang bahkan hitam. Nah, ini menunjukkan memang jenis madu itu, jenis lebah itu memang beda-beda. Jenis lebah itu beda-beda. Ada lebah hutan, lebah randu, lebah, wah sekarang namanya banyak lah ya. Nah, ternyata madu yang keluar dari perutnya itu, subhanallah, itu warnanya macam-macam. Kemudian madu juga sebagai obat bagi manusia. Jadi ayat ini lengkap sekali. Nah, dari ayat ini kita patut mencontoh bagaimana perilaku lebah. Bagaimana mereka makan dari makanan yang baik. Mereka makan dari bunga-bunga yang pilihan, buah-buah pilihan. Pilihan buah yang baik, enak, dan sehat. Dengan cara mereka menempel dan membuat sarang. Kadang sarangnya itu ada di pohon, di ranting-ranting, di batang-batang itu. Tapi ketika mereka istilahnya apa ya, menghijack mungkin ya, menginang pada ranting atau batang itu, mereka tidak sedikit pun mematahkan ranting itu. Ya. Jadi kalau dilihat di ilustrasi gambar ini ranting ini tidak akan patah nih, meskipun digendoli itu apa ya? Ditempel oleh sarang lebah itu, insya Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka meskipun membuat sarang, tapi tidak mengganggu ekosistem di sekitarnya, tidak mengganggu ranting yang ada di pohon itu. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, belajar dari situ, nah, maka kemudian muncul kriteria tambahan ini. Ada kriteria tambahan di samping kata halal dan thayyib. Belajar dari lebah yang tadi ketika dia mengkonsumsi, ketika dia membuat sarang, dia tidak menimbulkan kerusakan. Kemudian ketika dia menghasilkan madu yang bermanfaat untuk manusia, ditambah surat An-Nisa ayat 4. Nah, ini surat An-Nisa perlu saya sampaikan. Ini bicara tentang mahar ya. Nah, bicara tentang mahar ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa, dan berikanlah kepada perempuan itu apa? Soduqotihinna, mahar mereka. Ini perintah kepada para laki-laki. Ya, laki-laki, tolong berikan mahar kepada perempuan itu, ya, nihlah, ya, dengan penuh kerelaan, tidak boleh terpaksa. Jadi memberi mahar itu harus rela, ikhlas. Fa in tibna lakum an syai', ya, jika mereka itu, para laki-laki itu memberikan kepada kamu itu hanya sebagian dari mas kawin itu, mahar itu, ya, maksudnya sebagian itu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya. Fakuluhu hani ammaria, maka makanlah atau ambillah pemberian itu, mas kawin itu, mahar itu, hani ammaria, ya, sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Jadi yang akan kita highlight di sini adalah kata-kata
hani'am mari'ah. Nah, ya, jadi di sini sebenarnya mengajak para perempuan itu untuk qanaah, ya, menerima atas apapun mahar yang diberikan oleh calon suaminya. Wah, mahar itu kan macam-macam ya, tapi kalau di Indonesia yang populer ya Al-Quran dan seperangkat sholat gitu. Tapi ya itu tidak terbatas pada itu, banyak sekali mahar. Katakan maharnya membaca Al-Quran surat apa, itu pun juga boleh ya. Jadi tergantung pada kesepakatan bersama dan kemampuan dari calon suami. Nah, kembali kepada tadi, hani ammariah. Apa itu hani ammariah? Hani ammariah yaitu makanan yang sedap, yang enak, dan memberi akibat yang baik. Nah, masalahnya kan sekarang itu makanan sedap itu macam-macam ya. Ada yang memberi dampak baik, ada yang nggak baik. Ya kok dilalah gitu, dilalah. Di negeri kita 62 itu banyak makanan yang sedap-sedap tapi justru memberi efek yang tidak baik. Ya. Contohnya apa gitu ya? Contohnya biasanya yang berkaitan dengan jeruan gitu ya. Nah, itu tengkleng gitu ya. Kemudian apalagi? Iso, babat. Wah, itu kan enak-enak semua, itu sedap-sedap semua. Nah, tapi itu tidak mari'ah. Itu baru hani'an saja, belum mari'ah. Nah, kalau mari'ah itu memberi akibat yang baik. Nah, kita akan coba jelaskan sekali lagi. Jadi, kalau boleh saya sampaikan dalam forum yang dimuliakan Allah ini, selain halal dan thayyib, mari kita tambahkan syarat makanan itu, yaitu hani'an mari'an. Ditambah 2 kriteria itu. Apa saja itu? Yang pertama halal, yang kedua baik atau thayyib. Ya. Thayyib zatnya, thayyib prosesnya, dan lain sebagainya. Kemudian hani'an. Hani'an itu rasanya lezat. Nah, ini kalau ibu-ibu ada yang hadir di sini, dan saya kira mayoritas ibu-ibu ya. Nah, ya, hidangkan makanan yang lezat, gitu, yang hani'an. Besok kalau ditanya sama suaminya, ini ayah saya masakkan masakan yang hani'an, gitu ya, yang lezat. Hani'an gitu. Nanti apa itu hani'an? Nah, hani'an itu lezat. Kemudian mari'an. Mari'an tidak menimbulkan masalah kesehatan. Ya, kalau usia-usia kita ini usia menjelang 40 gitu ya. Saya katakan menjelang 40. Itu ya sudah mulai berhati-hati ya dengan sesuatu yang bisa berakibat pada data statistik kesehatan kita ya. Kolesterol, asam urat dan sebagainya, kita sudah mulai waspada. Nah, sehingga ya sebagai contoh emping sajalah. Ya. Emping itu kan lezat, enak gitu ya. Tapi kalau berlebihan itu menjadi tidak thayyib dan juga tidak mari'an. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan dalam 4 kriteria ini. Nah, terakhir yang saya sampaikan yaitu kesimpulan. Jadi di dalam Al-Quran maupun hadis itu halal dan haram itu jelas. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas. Yang haram juga jelas. Apa saja yang halal, apa saja yang haram itu sudah dijelaskan oleh Allah. Yang Allah jelaskan itu adalah yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu yang haram. Ya, hurrimat alaikum dan seterusnya. Apa saja? Al-maitatu wadamu walahmul khinzir dan seterusnya. Ya. Bangkai, darah dan seterusnya. Nah, berarti selain itu halal. Nah, kalau ada yang abu-abu bagaimana? Nah, kalau ada yang abu-abu antara halal dan haram itu yang disebut dengan mutasyabihat. Nah, yang ora patek cetha haral gitu ya, antara haram dan halal. Nah, itu kata Rasul sebaiknya hindari saja. Kalau kita menemukan sesuatu makanan yang abu-abu ora patek cetha, nah itu tinggalkan saja. Kemudian yang kedua, makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu akan berimplikasi pada keberkahan hidupnya. Ya, ini yang perlu kita waspadai. Jadi apapun yang masuk dalam mulut kita, yang itu bersumber dari nafkah para suami, ya, atau juga dari istri, ya, pemberian dari istri yang kemudian dikonversi menjadi makanan, dimakan anggota keluarga kita,
itu hati-hati berimplikasi pada keberkahan hidup. Kalau sumbernya itu tidak halal, ya, maka itu bisa berefek kepada ibadah kita. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis itu pernah diceritakan 40 hari ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, Islam ini juga menjunjung, di samping mengatur apa yang halal dan haram, juga menjunjung adab di dalam mengkonsumsi makanan. Nah, mungkin untuk yang ketiga ini, tentang adab atau etika makan, ini mungkin suatu saat kita perlu adakan tema tersendiri, khusus tentang bagaimana etika makan di dalam Islam. Itu ada kajian tersendiri yang saya kira bisa lebih intensif kita sampaikan. Saya kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.